Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, bunda-bunda dan para ayah-ayah dari wali dari SD MBS, kemudian anak-anakku sekalian yang kelas 2 khususnya, yang tidak bisa bertatap muka langsung, bertegur sapa dikarenakan ada suatu hal yang tidak mengizinkan kita untuk bertemu pada saat ini. Dan semoga ini semua cepat berakhir, cepat pulih seperti semula, dan semoga kita bisa cepat dipertemukan oleh Allah Subhanahu. Oke, anak-anakku sekalian dan para orang tua yang saya cintai, saya sedikit ada pesan, ada kata, hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana. Hidup adalah permainan bagi mereka yang bodoh. Kemudian hidup adalah komedi bagi mereka yang kaya. Hidup adalah tragedi bagi mereka yang miskin. Ayah dan bunda, dalam kita mendidik anak, kita harus berjuang dan sungguh-sungguh. Kebanyakan bisa kita lihat sekarang di luar sana, banyak orang tua hanya bisa memberi tanpa bisa memahami apa yang anak butuhkan. Sebenarnya yang anak butuhkan itu adalah satu, hanya kasih sayang. Mereka mau dianggap ada dalam suatu kelompok ataupun dalam suatu keluarga, situ mereka ingin merasa benar-benar dimiliki. Makanya sekarang kita selaku orang tua harus benar-benar memahami apa yang anak butuhkan. Dalam mendidik anak itu, saya punya prinsip atau punya pemikiran satu. Anak ketika belajar seperti halnya makan. Makan sarapan pagi, kemudian makan siang, kemudian makan sore, dan itu dimakan pas malam hari sekaligus. Apakah muat bapak dan ibu atau ayah dan bunda? Pasti tidak bisa, karena perut anak tidak akan muat dengan nasi yang 3 piring yang banyak seperti itu. Maksudnya ialah kita tidak boleh menunda-nunda apapun, apalagi terkait dengan proses anak belajar atau proses anak menghafal. Karena ketika kita menunda sesuatu dan itu menjadi menumpuk, nanti kita tidak kuat atau tidak bisa untuk melakukannya karena terlalu banyak. Sama seperti hal ketika anak proses belajar mengajar di SD MBS ini, ketika anak-anak mau ujian, mereka baru mau belajar, dan ini kesalahan besar. Saya memandang ini adalah suatu kesulitan bagi teman-teman, karena anak belajar hanya ketika mereka ingin melakukan ujian saja. Tidak menutup kemungkinan mereka bisa untuk menghafalnya, tetapi yang disayangkan adalah mereka akan sia-sia. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan yang berjangka panjang, tidak masuk ke dalam LTM-nya atau long time memory-nya. Jadi kita selaku orang tua harus bisa mengawasi, harus bisa mendampingi terkait dengan proses belajarnya anak, supaya apa yang kita dicita-citakan sekolah, kemudian dicita-citakan kita bersama, tercapai dan terlaksana. Dan semoga nanti kelak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleha, menjadi pelopor akhlakul karimah, menjadi pemimpin di masa depan yang berakhlakul karimah. Oke. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku sekalian dari kelas 2A sampai kelas 2B, jujur Ustadz
sangat kangen kalian semua karena kita sudah 4 hari tidak ketemu. Saya merasa sedih, tapi ini semua demi kebaikan kita semua. Semoga kita cepat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayah dan bunda, mohon anaknya didampingi terkait dengan apa yang saya sampaikan. Ketika memang belum jelas, mohon diperjelas karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Seperti itu. Oke. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan akidah akhlak karena memang kemarin anak-anak masih nilainya masih kurang memuaskan menurut saya, karena memang anak masih belum memahami atau belum mengerti terkait dengan kasih sayang, kemudian dengan tolong menolong. Nanti insya Allah saya akan tambahkan terkait dengan penugasannya. Saya ambil mapel hadis karena hadis itu penting untuk diterapkan, kemudian akhlak juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ayah dan bunda, untuk kita memasuki bab pertama terkait dengan kasih sayang. Kasih sayang adalah perasaan hati yang memunculkan atau yang bisa menimbulkan perilaku yang positif. Ketika anak memiliki kasih sayang yang lebih atau mendapatkan kasih sayang dari orang lain, maka insya Allah anak itu akan bisa lebih memunculkan, bisa lebih memahami orang lain terkait dengan apa yang dia rasakan itu. Jadi dia tidak memberontak, lebih mengikuti apa yang orang tua suruh atau apa yang ustaz-ustazah suruh. Insya Allah ketika orang tua, lingkungan, kemudian keluarga semuanya sudah memberi kasih sayang kepada anak itu, maka insya Allah anak bisa memunculkan hal-hal yang positif. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Rahim yang artinya Maha Penyayang. Makanya ketika kita dilahirkan ke dunia ini atau diadakan ke dunia ini, kita harus juga memiliki rasa kasih sayang. Kasih sayang juga dibagi menjadi 3. Ada 3. Yang pertama kasih sayang terhadap sesama manusia, kemudian kasih sayang terhadap hewan, kemudian kasih sayang terhadap tumbuhan. Kita bahas terkait dengan kasih sayang terhadap manusia. Banyak saya melihat anak-anak masih belum bisa mengerti perasaan teman-teman yang lain atau teman-teman sebayanya yang ada di kelas atau di lingkungan bermain mereka. Anak-anak lebih cenderung egois karena ya mungkin ada faktor lain di samping itu. Nah, kita berusaha, ustaz-ustazah, pihak sekolah dan orang tua sama-sama bahu-membahu untuk mendidik anak terkait dengan kasih sayang tersebut. Kemudian kita sudah menerapkan ketika anak melakukan kesalahan di kelas, kita harus atau kita sudah menyuruh atau membuat peraturan ketika anak melakukan itu, maka anak tersebut harus meminta maaf kepada teman-temannya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan kasih sayang terhadap tumbuhan. Nah, tumbuhan ini memang sepele, kita tidak bisa merasakan langsung tahu kalau ini sumbernya dari tumbuhan. Tetapi hal tersebut harus kita sadari semua atau setiap pagi kita merasakan udara yang segar, terus yang sejuk, yang bersih, itu salah satunya bersumber dari tumbuhan yang diciptakan oleh Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini semuanya ada manfaatnya masing-masing. Jadi kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, kita juga harus menjaga, membiasakan merawat tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan yang lain-lain. Dan kita juga tidak boleh menebang pohon sembarangan karena akibatnya sangat banyak, sangat merugikan sekali. Seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan hewan. Nah, ini saya sering sekali, Ustaz sering sekali di kelas menyampaikan bagi siapa yang punya misalkan memelihara hewan, misalkan pelihara hewan burung. Ustaz,
orang tua saya ada Ustadz pelihara burung. Kemarin saya Ustadz ingat itu di kelas 2A, tapi Ustadz lupa namanya siapa. Ustadz, orang tua saya itu punya burung Ustadz, tapi cuman satu di sangkar. Saya bilang Masya Allah. Kenapa Masya Allah? Karena secara tidak langsung kita tidak menyadari. Karena apa? Karena burung tidak ngomong, tidak bicara, makanya kita tidak tahu. Tapi kita harus bisa memahami. Karena apa? Burung itu sama halnya seperti makhluk yang lain. Burung juga membutuhkan teman. Kalian butuh teman bermain. Coba Ustaz mau tanya, apakah kalian bisa untuk bermain sendiri? Tentu tidak bisa. Misalkan di lapangan yang besar ada bola, terus kalian malah main bola sendiri, bisa? Tentu bisa, tapi tidak asik karena tidak banyak temannya. Coba ketika kita bermain bola atau bermain yang lain, banyak temannya, pasti kita akan merasakan senang, bahagia, happy, dapat keringat dan sehat, insyaallah ya. Kemudian hal yang lain tadi misalkan burung. Nah sekarang hewan apa saja sih yang bisa dipelihara Ustaz? Banyak. Tapi ingat, jangan pelihara hewan yang berbahaya, karena itu bisa membahayakan kalian semua. Apalagi yang kemarin ada kelasnya, Ustaz, saya pengen pelihara ular kobra. Bahaya, jangan. Kenapa? Karena ular kobra itu sangat berbisa. Bisanya termasuk bisa tingkat 1 ular berarti bisanya sangat berbahaya. Seperti itu anak-anakku. Jika nanti kurang paham, nanti kita akan perjelas lagi di pertemuan yang bertatap muka, karena ini untuk pembelajaran kalian di rumah. Oh ya, ini hadisnya saya lupa. Hadis terkait dengan hadis yang tentang kasih sayang ini yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Hakim, yang artinya sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit itu akan menyayangimu. Itu janjinya Allah. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, semuanya, ada pohon, ada tumbuhan, ada hewan, ada segala macam. Itu harus kita sayangi. Karena ketika kita menyayangi yang ada di bumi, maka insya Allah Allah itu akan sayang. Mau tidak disayang Allah, ketika kita disayang oleh Allah, insya Allah kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Siapa yang mau surga Firdaus? Tentu Ustadz mau. Kalian pasti mau semua, pasti. Tidak ada yang tidak mau, apalagi ayah dan bunda. Pasti mereka mau, apalagi bisa masuknya bareng-bareng ke dalam surga Firdausnya Allah. Semoga nanti kelak kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Itu ya anak-anakku sekalian.